Udah kita susahkan otomatis nangis. Pokoknya kita kalau nangis itu nggak ada teman, kalau bahagia pasti. Hai guys, kembali lagi di podcast Curmak Curhat Makmak. Untuk program kali ini Curmak punya tamu baru, yaitu nggak lain tangga Curmak sendiri. Kita akan tanya-tanya dengan tamu kita, kenapa bisa sampai jadi tetangga baru kita. Nah, sebelum kalian mulai tonton, yang belum subscribe channel Yunita Murni, jangan lupa di subscribe ya, like, share, dan komen ke semuanya. Perkenalkan dulu boleh dengan Mama siapa? Saya Mama Yuna, tetangga sebelah. Oke, kita panggil dengan Ma Yuna. Oke, lanjut Ibu, udah Mulai tahun 2006. 2006. Udah lama. Udah kayak berapa tahun ya sekarang ya? Udah lebih 10, hampir berapa tahun ya sekarang? Dari 2006. 2006 lah. Berarti ini 2003, 18 tahun? Iya. 17 tahun. Karena di Batam. Oh, ini kan Ibu tetangga baru ya. Sebelumnya Ibu itu tinggalnya di mana sih? Waktu masih ya anak gadis, ya tinggal di Pelita juga pernah, di Buana Raja juga pernah, di Buana Raya juga pernah. Udah banyak pindah ke sana, pindah ke sini waktu anak gadis. Tapi kalau udah berumah tangga kemarin, sempat tinggal di Masyeba, baru-baru berumah tangga siap itu pindah lagi ke Tembesi Raya. Tangga yang lama di sana pasti ketemu. Udah banyak lah orang kenal di Batam ini, karena udah lama di Batam. Oke, ini ya guys, tamu kita udah migrasi kemana-mana, berarti udah banyak banget pengalaman yang dialami oleh Mama Yuna sendiri. Nah Ibu, saya mau tanya, sebelum kesini, apa emang ibunya niatnya ke sini atau karena kenapa harus pindah ke sini gitu? Pindah ke Jolin sini? Iya, pindah ke perumahan kita tercinta ini. Kenapa harus ke perumahan kita ini? Oh, itu sejarahnya panjang sih. Oh, sejarahnya panjang. Soalnya dulu waktu baru-baru married udah pernah beli rumah di Tembesi. Jadi karena kemarin itu masih kerja di PT SIK, masih punya anak satu, masih kerja. Anak kedua karena udah lahiran, bapaknya nggak mau lagi gara-gara udah lebih banyak biaya untuk biaya jaga anak daripada gaji gitulah. Oke Ibu, kan udah sekian tahun nih, ya kan, udah sekian tahun migrasi pindah-pindah, berarti Ibu udah lebih banyak dong pengalaman atau yang berkesan banget dalam kehidupan ini. Nah Ibu boleh ceritain sedikit dong supaya kita yang masih muda ini bisa mencontoh atau mengambil pelajaran hidup dari Ibu. Oke, boleh diceritain sedikit? Kalau pelajaran dalam hidup saya, apalah, ngeri sebenarnya. Ngeri sebenarnya. Karena dulu kan kita termasuk udah berada lah kan. Sukses lah ya, sukses gitu. Jadi karena sekarang lagi keadaan susah, dulu kita orang, pokoknya kalau kita punya duit, teman pasti banyak. Oh iya, kalau nggak ada duit kita berarti mau apapun nggak dipandang atau dipandang sebelah mata ya gitu, kan. Gara-gara apa? Tapi mungkin itulah dikasih Tuhan rezeki, gara-gara dulu kami nengok orang tua makanya jadi habis duit kan. Jadi gitu. Jadi mungkin kami kasih rezeki untuk menjenguk orang tua aja. Tapi pelajaran yang saya ambil dari situ, memang betul yang dibilang itu, roda berputar. Sama lah kayak roda motor itu berputar kehidupan di dunia ini. Dimana kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Iya, ada di bawah gitu. Tapi hikmahnya saya ambil, masih tetap bapaknya semangat untuk mencari nafkah sama kami. Ya. Jadi sampai sekarang masih bisa kami, walaupun masih baru-baru sini untuk kredit rumah gitu. Ibunya benar-benar jujur banget ya kan guys. Oke guys, dari cerita Ibu barusan bahwa dulu Ibu juga pernah sukses dan dulu Ibu juga pernah kerja kan ya? Udah. Dari sesudah nikah apa sebelum nikah Ibu kerja? Sebelum nikah lah. Masih anak gadis, kerja sampai tahun 2014. Sampai kerjanya. Ibu punya anak yang kedua baru anak resign. Kedua baru Ibu resign. Iya. Nah dari Ibu kerja itulah ekonomi Ibu mulai bagus sama suami. Enggak, sebenarnya pas sudah resign dulu baru udah tambah rezeki karena ada anak gitu ya. Ada anak.
Soalnya bapaknya memang mulai merit, dia bilang ya berhenti aja, tapi saya nggak mau gara-gara masih tahun 2000 berapa 2008 saya baru permanen. Jadi saya bilang sayang lagi anak masih satu, anak kedua baru saya resign karena suami nggak mau lagi jaga anak dua ini dititipkan jadi kemana-mana ibu gitu. fokus ke anak. Karena kemarinnya masih kecil, jadi Iya, benar-benar gitu. manfaatin masa muda untuk cari rezeki buat anak. Nah, berhubung anaknya udah besar juga, ya kan, jadi ibu fokus Untuk jaga ngurusin anak. anak. Cerita ibu barusan ibu kerja, nah sampai ibu berhenti di anak kedua dan ibu fokus ngurusin anak. Nah ini saya mau tanya sedikit pribadi, ayahnya kerja di mana ya ibu? Kerja bagian apa? Oh, dulu ceritanya itu bapaknya pas waktu anak satu cuman di rumah gara-gara jaga anak sekalian kredit perniagaan. Oh, karena ibu kerja, iya, ya kan saya kan? kerja karena orang yang kredit sama kami yang cashkan ke perniagaan gitu dia. Oke, ceritanya. jadi ibu nyedain barangnya, Iya. mereka yang ngambil bayar kredit. Oke. Gitu. Makanya bapaknya di rumah. Jadi karena udah anak kedua tak mau lagi. Oh, gitu. jadi ayahnya mau fokus kerja. Kerja. Karena bapaknya itu kan nggak kasih aku Kerja lagi. Soalnya anak ini kalau dititip demam juga yang Iya. paling besar, makanya mau tak mau ya resign lah. Baru di dulu itu di jual lah rumah yang di Tembesi, pindahlah kami ke Kamboja sini gitu. Nah, itu ceritanya. Itu pindah yang pertama itu berapa tahunnya ibu? Tahun 2013 kami ke sana, dendanya tahun 3 tahun lah. 3 tahun. Di kami. Kemudian pindah lagi Ke sini beli rumah langsung cash di di perumahan otorita yang di Kamboja. Berarti memang waktu itu kondisi benar-benar finansialnya bagus ya. Iya, Bu? Finansialnya bagus. Gitu. Apa karena COVID? Karena pun lagi terkesan. Oke lah. Kalau kita enggak. Oke, dari cerita Mayuna barusan bisa kita ambil bahwa Mama Yuna ini punya finansial yang cukup bagus, bisa dikatakan udah termasuk orang yang berada ya kan Mak. Kan sekarang udah mulai down ya, mulai down. Nah, apa itu faktor pertamanya karena COVID? Iya lah, benar lah, COVID tahun 2019 ya. 2019 gara-gara dulu kan bapaknya Grab juga mobil kan. Oh, Grab mobil. Baru Grab mobil kan tahun 2016 itu ya paling lancar-lancarnya yang enggak memang betul 500.000 setiap hari pasti nyampe di rumah dulu. Sombong amat. Tapi gara-gara dulu bapaknya itu langganan orang yang masuk ke Singapura itu banyak. Iya, gitu. karena sebelum COVID di Batam ini orang Singapura banyak banget bolak-balik ke Batam ya kan guys. Ada yang jalan-jalan ke Batam, ada yang kerjaan juga di sini. Makanya orang Singapura itu sering bolak-balik. Nah, karena COVID itu kan kita tutup ya, orang luar nggak boleh masuk. Karena itu salah satu faktornya. Iya, ya betul lah. Satu faktornya itulah satu lagi karena kan orang kampung sana, sedimpuan sana masuk ke dalam lagi. Jadi kami almarhum mama sama bapak itu jaraknya cuma 47 hari. Jadi kami pulang habis sekitar 60 juta kemarin itu. Ongkos pulang ya kan. Karena kami dari Medan itu ngerental mobil gitu ceritanya, karena anakku yang nomor 2 itu kemarin itu masih umur 8 bulan. Jadi bapaknya tidak mau, jadi kami rental lah dari Medan sampai ke kampung gitu. Jadi banyak biaya habis tuh ceritanya. Transportasi untuk pulang ke kampung juga faktor yang kedua. Oke, Mayuna, dari sekian cerita yang kita dengar barusan, apa sih pelajaran atau yang bisa Mayuna berikan kepada kami yang lebih muda agar kami bisa lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan atau dalam menjalani hidup ini? Boleh dong Bu dikasih sedikit buat kami. Kalau untuk saya pribadi sih, ya dari kejadian yang Ibu alami, apa iya. sih yang Ibu mau kasih saran ke kami gitu agar kami bisa lebih berhati-hati supaya tidak terjebak gitu. Saran saya sih harus pandai-pandai kita cari teman. Jangan karena kan kayak kalau udah berada kita
Semualah kawan itu datang sama kita. Jadi kalau udah kita susahkan, otomatis nangis. Pokoknya kita kalau nangis itu nggak ada teman. Kalau bahagia pasti ya banyak. Teman ketawa itu banyak, iya. tapi teman di saat menangis itu nggak ada. Oke, Nggak ada satu susah. yang bisa kita ambil, pilah-pilah dalam berteman. Oke, Ibu, Iya. apalagi? Yang kedua itu ya harus bersabar lah. Mungkin itulah dulu rezeki kita yang dikasih. Jadi tetap semangat kita untuk mencari masa depan anak-anak, perlu untuk kita sekolahkan begitu biar mereka tercapai cita-citanya. Jadi kita nggak perlu merasa rendah hati, jadi sampai putus asa gara-gara dulu aku udah berada sekarang nggak ada. Terus semangat. Dulu di atas, sekarang di bawah. Harus semangat untuk menjalani hidup, itulah cara saya. Walaupun istilahnya makan seadanya pun kita di rumah, ya yang penting kita Nikmati, nikmatin kita aja. jalan. Jangan cepat berputus asa karena udah nggak ada lagi uang. Jadi suami pun kita jadi cekcok di rumah, nggak ada pun. Yang penting kita jalani bersama-sama. Itu aja lah dari saya. Oke guys, yang bisa kita ambil tadi, yang pertama kita harus pintar-pintar, kita harus bisa memilah-milah teman, yang mana teman bisa dibawa sedih dan di mana teman yang hanya teman Bahagia. ketawa. Kayak yang kedua yaitu tadi Bu bilang bersyukur apa yang kita punya, jangan putus asa, jangan mudah cekcok sama pasangan kita hanya karena ekonomi sulit, malah hubungan kita sama suami berantakan. Selanjutnya fokus pada berusaha untuk masa depan anak. Oke guys, buat kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, kalian boleh ambil pelajaran dari kehidupan Mak Yuna, tamu kita. Oke, untuk video kali ini, untuk curmak kali ini, curhat mak-mak, cukup sampai di sini. Terima kasih buat tamu kita, buat Mak Yuna yang udah mau berbagi, udah mau sharing sedikit tentang kehidupannya. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Bantuin dong Mak Yuna, jangan lupa Subscribe dan komen. Oke, belum lagi. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Like, comment, share. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.